Everyone, welcome to my YouTube channel. Masih di currency untuk pagi hari ini. Kita melihat untuk potensi di currency ini masih cukup bisa dibilang naik turun ya. Untuk potensi trennya sepertinya juga masih belum begitu banyak terjadi kayak gini ya. Ini juga belum banyak terjadi tren. Ini sudah kita close hari ini, close kurang lebih sekitar 14.000. Open hanya berdasar EA saja, jadi kita open hanya berdasar EA saja gitu. EA nya open buy kita buy, open sell ya sell. Seperti yang ini terakhir ya, NZD USD. Ini EA-nya karena dia selling di sini, dia selling ya kita ikutan sell aja gitu. Jadi tidak usah berpikir banyak bahwa tidak usah berpikir wah ini nanti harga akan turun dan sebagainya. Enggak, kita hanya berdasarkan EA saja gitu. Karena nantinya EA pun juga akan menentukan gitu loh. Dia hedge di posisi berapa gitu. Seperti ini kita lihat di GBP Canadian ya. Kita lihat di GBP Canadian ini, GBP chart ini terakhir adalah apa ya, dia masih buy ya, terakhir di 790 masih profit 20 poin. Kalau GBP itu profit 20 30 itu termasuk kecil ya. GBP Canadian, GBP New Zealand, terus kemudian GBP Aussie itu profit 20 30 itu termasuk bukan profit, itu malah itu masih masih kecil lah bisa dibilang gitu. Karena kalau dia trendingnya lagi oke, maka ciamik ini pergerakannya juga cukup ciamik ya. Ini GBP USD terakhir dia sell ya, dia kasih sinyal sell terakhir, terus kemudian hanya masalahnya di bawah dia akan ada sell di 2451 ya. Ini 2451 di bawah ada sell. Terus profit lah ya, ini sudah nutup ya, 2 plus ini nutup, 1 minus ini sudah nutup itu. Oke. Nah, kalau mau buy ya tunggu dulu, dia belum ngasih sinyal buy gitu loh. GBP USD dia belum ngasih sinyal buy, ngapain kita ikutan buy kan gitu. Kalau nanti dia ngasih sinyal buy ya baru kita ikut. Seperti di UCAD ini sudah ngasih sinyal buy, kita ikutan buy. Jangan maksa sell gitu loh. Walaupun terkadang teman-teman pair ini dia range-nya nge-hedge-nya itu panjang dari 1379 ke sini. Jadi hampir 200 ya kalau salah. Ada yang hampir 200. Kita lihat dulu yang hampir 200 itu. Ya ini hampir 200 ini. Ini 1190, ini 10, ini masih 100-an lah. 100, ada yang hampir 200 saya lihat waktu. Kalau gold ini ya sudah, kita tidak usah bicara lagi. Gold ini, nah ini di awal buy, kemudian sinyal sell release, ya kita ikutan sell aja gitu. Ya sell kita ikutan sell aja. Tidak usah berpikir wah ini, cuma kalau mau nge-buy ya tunggu sampai dia benar-benar, ini sepertinya akan lama, ini naik turun akan cukup lama di XAU. Saya lebih cenderung untuk ini, kalau kita ikut teman-teman, kalau kita ikut opennya di gold ini, kenapa kita open hanya satu ya, hanya satu ini kan, hanya satu ya, satu istilahnya satu buy dan satu sell kan gitu. Kok enggak banyak seperti yang lain.
saya seperti ini GBP USD kan ini banyak, ada 3 open yang saya lakukan secara manual. Kok tidak banyak? Ya karena memang di sini di XAU ini dia hanya rilis 0,01 saja. Di beberapa open dia hanya 0, beda kalau nanti dia rilis 0,02 baru kita akan open yang selanjutnya gitu ya. Cuman karena 0,01 ya sudah, kita ndak hanya ngambil satu paket aja gitu. Lagi di mana ini, beberapa sudah saya close memang. Nah kayak gini GBP ini ya, GBP Aussie ini sudah saya close. GBP Aussie sudah saya close manual. Kita lihat di euro dolar. Nah euro dolar ini perhatikan. Nah euro dolar ini juga sama. Kenapa euro dolar ini cukup banyak open di sini? Karena memang di awal euro dolar ini dia rilis setelah buy mana ini euro dolar sudah close ya. Euro dolar ini sudah close semua ya, kita close saja. Nah ini dia sudah close semua emang. Ini tinggal open manual yang saya lakukan aja. Kita lihat hasilnya, euro dolar sudah plus atau minus. Ini masih minus emang, euro dolar masih nahan minus guys, sehingga ini alasan masih kita belum close ya. Dia masih minus beberapa poin. Nah, itu kalau mau kita close sih sebetulnya juga bisa ini. Kita close manual. Ini kita lihat di posisi terakhirnya. Posisi terakhir kan dia ndak rilis ya, makanya ini kita close juga 800. Oke. Iya, ini 700. Mana ini? Pakai yang ini close saja. Ini kalau di real account saya sudah lakukan hedge trimming. Jadi saya trimming beberapa poin. Nah ini masih kita tahan. Terakhir buy ya, terakhir masih buy. Ya belum ada terakhir. Ini masih nahan posisi seperti ini. Kita lihat nanti hasil akhirnya bagaimana karena dia belum rilis open baru. We are waiting ya. Ini kayak New Zealand ya, Euro New Zealand dia cukup banyak open yang dia rilis. Nah ini cukup banyak open dia rilis Euro New Zealandnya. Ya karena memang EA-nya kita kan hanya ikutin aja. EA buy kita buy, EA sell kita sell, itu simpelnya gitu. Ini yang open manual sudah saya close semua, hampir yang close manual sudah saya close semua. Itu yang khusus Euro New Zealand nanti akan kita biarkan. Kita tidak habiskan semua. Karena kalau kita habiskan, sebetulnya enaknya kalau kita habiskan dia nanti akan bentuk satu fase baru. Itu nanti kita tinggal ikuti aja, enaknya gitu. Cuman khusus untuk ini coba kita biarkan dia mau running sejauh apa kita biarkan aja. Terus di sini pun sama. Oke, ini pun juga masih lumayan, hanya kecil masih opennya. Ini range-nya untuk saat ini, range-nya ini antara 168. Kalau mau hedge ini 163. Ini kurang lebih sekitar 500 poin, lumayan tinggi gitu loh kalau hedge. Maka kesimpulannya bahwa saat ini sementara euro yen ini masih akan naik gitu loh. Kesimpulan sementara seperti itu. Karena range jarak antara buy sell-nya dia cukup jauh, buy dan sell stop-nya. Oke. Cukup jauh. So we are waiting lah. Itu yang bisa saya share teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel.
Sekali lagi open posisi terbaru adalah ini. Nanti akan saya terus open di grup ya. Di link deskripsi ada grup saya, nanti bisa silahkan diklik di situ. Nanti saya share untuk open terbaru, teman-teman bisa ikut. Cuannya juga lumayan tinggi ya, profitabilnya ini lumayan tinggi nih. Makanya kalau teman-teman ada EA dipakai saja, tinggal ikuti bagaimana rule-nya. Jangan hanya dipasang di 1 2 3 pair. Itu loh. Kalau dipasang di 1 2 3 pair kayak gini. Pasang misalnya di sini di GBP lah, khusus GBP Aussie, kemudian GBP CAD, kemudian GBP Canadian. Kalau kita pasang di 3 pair, ya ini kan masih merah semua. Maka kita bisa berasumsi alah ini EA-nya ini not profitable. EA-nya buruk gitu loh, karena tiga-tiganya minus. Padahal di yang lain dia ada yang biru-biru. Bahkan beberapa sudah saya close semua, ini hasilnya biru semua kan, ya gitu loh. Nah, ini fungsinya kalau punya ya, pasang di semua pair. Yang membedakan adalah hanya di magic numbernya saja. Bedakan di magic number. Nanti magic numbernya bagaimana? Magic numbernya bagaimana gitu loh. Yang bedakan hanya magic numbernya saja. Itu. Tapi pasang ini saya kan pasang di hampir 20 nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ya 10 pair saya plus cloud ya. 20 saya pasang 20. Sehingga saya tahu ini EA-nya ini bagus apa tidak, ini saya tahu gitu loh. Nah, saran saya apapun jenis EA-nya pasang di 20 pair. Nanti baru kelihatan ritmenya, nanti kita bisa ikuti bagaimana. Have a nice day ya, Pak.